Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok 4 yang bertemakan prinsip PCR dan arti PCR. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Agustin Putri Aijenia sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya, Saya atas nama Astri Rivalni Putri. Saya Rusmia Sari. Saya Melda. Dan saya Asti Gafur. Baik, selanjutnya itu ada PCR. Apa itu PCR? PCR adalah polymerase chain reaction. Nah, PCR itu sendiri adalah suatu teknik laboratorium yang dipercayakan untuk memperbanyak DNA sehingga salinan DNA tersebut dapat menjadi jutaan dan dapat digunakan untuk proses atau ke dalam dunia kesehatan. Baik, selanjutnya itu proses PCR. Ada 3 teknik di sini yang diperlukan, yaitu yang pertama itu ada denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga itu ada elongasi. Nah, di sini denaturasi itu adalah proses pemanasan di mana ada 2 untaian DNA. Dengan adanya pemanasan ini, untaian DNA tersebut akan menjadi untaian tunggal karena hasil dari pemanasan. Yang kedua itu ada annealing. Annealing ini adalah pendinginan. Yang ketiga itu ada elongasi. Elongasi ini adalah proses pemasangan kembali dari 2 untaian DNA tersebut, yang dimana akan adanya nukleotida yang akan mencetak pasangannya sendiri sehingga akan memperpanjang DNA tersebut. Selanjutnya ada pun alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu mesin PCR. Mesin PCR ini untuk mengatur suhu siklus dalam denaturasi, annealing, dan elongasi. Nah, selanjutnya alat kedua yaitu Porter mixer. Porter mixer ini alat yang digunakan untuk mencampur larutan agar homogen. Yang ketiga ada alat pipet mikroliter. Pipet ini digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume. Yang selanjutnya itu ada kelebihan PCR dalam metode cloning, yang dimana ada 2. Yang pertama itu cepat dan mudah dilakukan. Kenapa dikatakan cepat dan mudah dilakukan? Dikarenakan cloning DNA dan PCR dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua itu ada sensitif. Nah, di sini terdapat kekurangan dari PCR. Yang pertama itu kontaminasi. Nah, teknik PCR ini sangat rentan dengan kontaminasi dari sumber DNA atau RNA lain ataupun lingkungan karena dapat menyesatkan interpretasi data. Nah, yang kedua itu ada biaya dan kompleksitas. Nah, di sini tuh teknik PCR itu mahal karena membutuhkan orang-orang yang sangat ahli atau profesional. Nah, teman-teman, adapun pemanfaatan PCR dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama ada diagnosis medis. Pada diagnosis medis ini, PCR digunakan untuk mengidentifikasi beberapa penyakit yang menginfeksi. Contohnya digunakan pada COVID-19 beberapa tahun yang lalu, adapun penyakit hepatitis dan juga HIV dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pada forensik digunakan untuk mengidentifikasi DNA pada seseorang yang mungkin mengalami kecelakaan kriminal agar kita bisa mengetahui nih seseorang tersebut berasal dari DNA keluarga mana, dan juga untuk mengidentifikasi pelaku dari orang yang telah melakukan kejahatan kriminal. Dan yang ketiga ada dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah ini, PCR digunakan untuk mengidentifikasi gen dan juga memverifikasi keberadaan suatu gen atau organisme dalam suatu lingkungan ataupun biologi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mengucapkan minta maaf dan sekian.